lagi di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube Anak Bisa, yang isinya adalah bincang-bincang tim anakbisa.com dengan para pakar di bidangnya masing-masing, yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk para orang tua khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Disertai berbagai pengalaman menarik, bukan hanya seputar parenting, tapi juga berbagai topik menarik masa kini yang akan memperlengkapi anak-anak yang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, parenting, remaja, anak-anak, serta keluarga di Indonesia. Anakbisa.com adalah platform pembelajaran online untuk anak-anak Indonesia yang berisi berbagai kelas non-akademis untuk membangun keterampilan anak yang dapat diakses melalui www.anakbisa.com. Visi dari Anak Bisa adalah agar setiap anak di Indonesia memiliki keterampilan dan karakter positif untuk aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Nah, Bincang Anak hari ini bertopik bagaimana punya mental seorang juara ya dalam kehidupan. Dan kami telah mengundang narasumber yang tentu saja pakar dan sudah menghidupi ya nilai-nilai menjadi seorang juara ya. Seorang atlet dunia tenis meja, pemegang 2 kali medali perunggu di Paralympic Games. Ya, mari kita sambut Bro David Jacob. Ya, apa kabar, Bro? Halo. Ya, puji Tuhan baik. Iya, sehat-sehat ya. Sehat. Sehat-sehat ya. Nah, Bro. Ya, Kak. Wah. Saya sangat terinspirasi ya sama kehidupannya Bro David Jacob ya. Ya. Punya begitu banyak keterbatasan, tapi malah membuat keterbatasan itu menjadi batu loncatan, ya, yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang-orang di Indonesia, ya. Saya sangat terinspirasi, semangat banget, ya. Jadi terima kasih nih buat hidup Bro David yang udah menginspirasi kami, ya, orang-orang di Indonesia. Ya. Ya. Nah, ya, sama-sama. Sebelum lebih jauh, saya pengen nanya-nanya dulu nih tentang Bro David waktu masa kecil itu kayak gimana, Bro? Bisa cerita nggak? Masa kecilnya memang saya kan lahir di Makassar ya, Makassar Ujung Pandang. Karena pada saat itu orang tua lagi tugas di daerah Sulawesi sana. Nah, memang saya lahir karena kalau kata mami saya itu agak berat badannya agak inilah pada saat lahir itu agak besar ya. Agak besar. Setelah itu saya divakum di sana. Nah, itu kalau dari mami saya sih cuma bercerita karena saya divakum, kena saraf tangan kanan saya. Nah, saya akhirnya dilahirkan dengan tangan kanan yang istilahnya disabilitas dari lahir. Disabilitas dari lahir, dan setelah itu saya pindah ke Manado. Orang tua kan waktu itu karena bekerja di suatu bank, pindah-pindah di Manado. Di Manado, ya memang waktu kecil sih nggak terlalu kelihatan perbedaan tangan saya ya. Saya tidak terlalu kelihatan perbedaan. Tapi memang untuk gerak, untuk ngapa-ngapain agak susah lah. Jadi saya memang udah dari kecil otomatis pakai tangan kiri segala sesuatu itu. Dan ya itu aja, mungkin orang tua juga pastinya berusaha untuk bisa menyembuhkan bagaimana tangan kanan saya bisa mungkin lebih ada tenaga, lebih bisa kelihatan normal, mengikuti terapi-terapi. Tapi memang ya hasilnya ya ini sih, maksudnya memang ini sudah harus kita terima lah, ini maksudnya tangan kanan saya seperti ini harus kita terima dari Tuhan. Dan berbagai macam terapi diikuti, tapi ya memang nggak bisa untuk benar-benar sembuh, itu nggak bisa. Nah, setelah itu orang tua pindah lagi ke Jawa Tengah tepatnya di kota Batang, itu kota kecil. Nah, disitulah saya mulai kenal tenis meja sih, Kak. Usia berapa tuh? Usia 9 atau 10 tahun. Di situ saya mulai kenal tenis meja. Tapi memang dari kecil itu saya ya termasuk anak yang aktif ya, maksudnya aktif segala macam.
Tapi memang segala macam saya pakai tangan kiri aja sih, karena tangan kanan yang disabilitas dari lahir. Dan pada saat mulai kenal tenis meja itu di usia 9 atau 10 tahun, nah itu memang hobi sekali ya, hobi sekali, karena di dekat rumah tuh ada meja di dekat rumah. Main sama kakak, sama tetangga, dan hampir tiap pulang sekolah tuh saya main, tiap pulang sekolah saya main. Pokoknya sangat senang lah gitu bermain tenis meja. Ya gitu aja mungkin masa kecil saya, tapi memang kalau di kehidupan, maksudnya sekolah, itu memang ya kayak ada sedikit apa ya, rendah diri lah, rendah diri dengan, karena kan saya masuk juga sekolah umum ya, sekolah umum, ada sedikit maksudnya rendah diri dengan keterbatasan fisik saya gitu loh, karena kan tampak berbeda dari yang lain gitu. Wow. Jadi punya banyak punya keterbatasan, tapi Ya, coba melangkah ya, ya, coba tetap ya, 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 melanjutkan hidup gitu ya. ya tetap Nah, harus itu ya waktu umur maksudnya. 9 mulai masuk klub atau gimana? Klub tenis Oh meja? enggak, itu masih main aja di rumah-rumah di dekat rumah itu aja Kak. Ya. Cuman main, cuman sama tetangga, sama kakak, seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi memang sangat ini ya, hampir tiap habis pulang sekolah tuh main, hampir habis tiap pulang Hmm. sekolah main. Hmm. Dan saya banyak istilahnya di apa ya, diledekin lah, diledekin sama kakak-kakak saya kalau kalah gitu segala macam, membuat saya, kan namanya masih kecil kan, Ya. main kalau udah mau menang tiba-tiba diledekin, kalah jadi nangis gitu gitulah. Nah di Terus situ mungkin mungkin mulai di situ dikenal orang tua bakatnya kan, gimana nih, Kak David? Mulai dikenal nah bakat tenis? ya mungkin di situ dibanding kakak saya itu, saya kan sangat ini maksudnya hampir tiap hari lah main-main gitu ya. Hmm. Tapi memang itu hanya main alam ya, bukan kita Ya. masih belum masuk klub. Ya. Nah itu orang tua saya ngelihat eh, kok ini anak senang banget sama tenis meja gitu loh. Hmm. Senang banget sama tenis meja. Akhirnya lah orang tua saya mencarikan pelatih pada saat itu, mencarikan pelatih untuk saya bisa lebih eh, mengenal dasar-dasar bermain tenis meja. Ya. Tapi pada saat itu kan itu di sana itu kan kota kecil di Batang itu, di daerah Jawa Tengah, dia tepatnya dekat Pekalongan. Jadi memang tidak ada klub yang, maksudnya klub-klub yang untuk membina anak-anak. Ya. Cuman hanya ada mungkin ada, kita kenal juara di kota tersebut lah, Ya. juara di kota tersebut. Akhirnya ya mulai melatih-latih. Saya masih ingat tuh namanya Mas Anto, Hmm. mulai melatih saya untuk dasar-dasar bermain tenis meja. Itu aja. Nah setelah itu kita pindah ke Semarang. Saya pindah ke Semarang, orang tua pindah ke Semarang. Nah di kota Semarang inilah mulai masuk klub pertama kali gitu loh. Hmm. Gitu. Usia berapa tuh masuk klub? 12? Ya 11? kurang lebih 12 kurang lebih. Kurang lebih 12. Nah di Batang pun itu sudah mulai ikut kejuaraan juga ya. Tapi kejuaraan Hmm. mungkin tingkat RT, tingkat SD Ya. gitulah. Dan ya dari situ ya mulai benar-benar hobi ya, karena sudah ikut Ya. kejuaraan, ikut apa, jadi hobi sekali bermain tenis meja, walaupun hasilnya belum kelihatan maksimal, tapi sudah bisa ikut kejuaraan. Nah itu di Hmm. situ tambah senang, dan orang tua akhirnya pindah ke Semarang. Hmm. Nah mulai masuk klub di Semarang ini, mungkin dasar bermain tenis meja saya semakin lebih baik, karena di situ Hmm. banyak anak-anak muda juga yang bermain tenis meja. Ya. Nah, di situ saya bisa ngelihat gitu loh, bisa ngelihat, akhirnya punya ya semangat terus lah untuk bisa berprestasi. Hmm. Ya. Karena memang kalau bicara menjadi seorang atlet apapun, memang ada beberapa faktor ya yang kita harus kuasai ya. Mental yang Iya, iya, pertama ya, teknik, iya, fisik,
sama strategi ya. Ya Nah, itu betul. pasti di klub tenis itu jadi banyak belajar ya. Jadi Ya, bukan hanya teknik tapi mental juga, ya. strategi juga, ya, fisik Dan juga ya. nah, ya, dan memang kan saya dari awal mulai main itu kan memang bukan masuk klub disabilitas ya, maksudnya memang Ya. klub yang umum gitu, untuk Hmm. umum, untuk anak-anak dengan maksudnya kategori normal lah, normal gitu Ya. loh, secara fisik normal. Nah itu jadi pada saat saya masuk di klub di Kota Semarang itu awalnya pelatih juga ini ragu ya untuk menerima saya ya, karena melihat kondisi fisik saya. Tapi ya puji Tuhan orang tua terus mungkin bisa berbicara dengan pelatih bahwa ini dicoba dulu, dibantu dulu, anak ini punya semangat gitu loh untuk bisa maju. Nah akhirnya pelatih tersebut mau menerima saya di klub di Kota Semarang itu. Wow, luar biasa. Ya ini berarti orang tuanya Bro David sangat percaya ya sama Bro David Iya, ya. iya, Sehingga iya. ngomong sama pelatih supaya dikasih kesempatan ya untuk bisa Ya, mengembangkan maksudnya potensi minta ya. minta tolong lah supaya saya bisa diterima untuk berlatih di klub, karena di Kota Semarang itu salah satu klub yang terbaik pada saat itulah. Hmm. Ya, jadi Wow. saya minta tolong. Tapi akhirnya saya ya sedikit demi sedikit bisa bersaing dengan anak-anak muda di klub tersebut gitu. Hmm. Nah, Bro Ya, David, berarti kan salah satu motivator terbaik buat Bro David itu orang tua ya. Nah, ya apa betul betul. kata-kata dari orang tua yang sangat memotivasi Bro David yang Nah, sampai sekarang teringat terus? ya kalau kata-kata pasti ya orang tua selalu ya harus dekat dengan Tuhan sih, maksudnya itu intinya ya, Hmm. intinya dekat dengan Tuhan. Terus kan saya juga kadang-kadang kan suka ngomong ya kenapa saya kok bisa lahir gini, ya orang tua selalu kasih Hmm. motivasi, kasih semangat. Ya ini memang sudah jalan Tuhan, ya bagaimana kita bisa mensyukurinya, untuk terus semangat aja sih, terus semangat, terus berdoa, terus bersyukur. Ya, itu sih maksudnya lebih ke ini ya, maksudnya eh, bagaimana kita menjadi sebenarnya eh, bukan tenis mejanya sih yang maksudnya di ini, tapi banyak diajarin untuk menjadi seorang pribadi yang benar-benar bisa bermanfaat lah, yang baik itu yang paling Hmm. penting sih kalau Ya. kata-kata dari orang tua itu. Wow. Jadi yang Uh, pertama, yang utama orang tua selalu mengingatkan ya kita, Bro David ya, harus selalu dekat sama Tuhan, gitu ya. Karena ya itu kunci itu keberhasilan ya. itu kuncinya udah. Wow. Ya. Kalau dari Ya sampai pelatih apa? Kalau dari pelatih apa? Mungkin dorongan semangat yang paling Bro David ingat? uh, kalau dari pelatih kan saya ditangani oleh berbagai macam pelatih ya, maksudnya dari Ya. kecil sampai besar itu banyak pelatih. Ya mungkin kalau pelatih ya intinya memberikan semangat aja, motivasi bahwa jangan kalah dengan keadaan. Hmm. Walaupun kamu punya keterbatasan fisik, kalau kamu mau berprestasi pasti bisa, asal ya mau Ya. sungguh-sungguh, mau punya tekad, mau tekun, mau gigih gitu. Ya. Dan tadi saya mau cerita juga, setelah saya di Semarang, lulus SD di Semarang, saya akhirnya SMP pindah ke Jakarta. Hmm. Pindah ke Jakarta memang mungkin ini sudah jalan Tuhan juga ya, jalan Ya. Tuhan. Orang tua pindah ke Jakarta, kita tahu sendiri di Jakarta untuk kita maju itu tempatnya ya, maksudnya segala olahraga, segala kompetisi ada di Jakarta. Akhirnya bisa masuk di sebuah klub yang bagus juga di Jakarta. Akhirnya saya sampai bisa menjadi timnas ya, timnas untuk level umum ya. Sebelum saya Wow. masuk Paralimpik, saya masuk di timnas untuk kategori orang umum dulu gitu. Hmm. Dan bisa bisa jadi juara Indonesia juga di kompetisi umum, Wow. dan masuk timnas. Padahal itu juga maksudnya salah satu momen terbaik saya, karena
ya bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi halangan kita untuk berprestasi gitu. Hmm. Ya. Saya sebenarnya punya bakat bulu tangkis juga nih Kak David. Ya. Ya sempet lah beberapa kali punya prestasi di daerah, tapi walau saya nggak punya keterbatasan fisik, saya nggak bisa masuk pelatnas loh. Ya memang Sedangkan itu Kak kan. David punya keterbatasan fisik, ya, tapi bersaing dengan orang-orang norma pada umumnya malah jadi juara nasional, luar biasa. Ya. Nah, tadi kan saya bilang Kak David, kalau namanya seorang atlet itu kan harus punya beberapa faktor ya. Yang pertama salah satunya fisik. Fisik kita harus kuat ya. Itu gimana latihan fisiknya tuh, Kak David? Pasti ada bedanya dibandingkan atlet-atlet yang lain. Kayak gini, jadi pasti saya melakukan baik latihan teknik maupun fisik dulu lebih dari atlet-atlet yang lainnya, karena saya kan punya disabilitas, punya keterbatasan fisik, sehingga mungkin secara permainan lah ada kelemahan-kelemahan yang harus ditutupi lah. Mungkin keseimbangan saya kurang atau apa. Nah itu latihan fisiknya lebih. Jadi saya benar-benar menguatkan ya di kaki saya ya, di kaki agar bisa lebih lincah, lebih kuat, segala macam untuk menutupi kelemahan tersebut. Jadi memang latihan fisiknya itu yang ditambah ya, maksudnya dan itu harus terus konsisten terus-menerus dilakukan gitu loh. Dan disiplin ya. Ya disiplin, dan itu yang memang akhirnya saya bisa ya bersaing dengan orang-orang yang di kategori umum itu. Iya. Mungkin salah satunya juga untuk menguatkan daya tahan kan lari jarak jauh ya, David ya. Ya banyak, ada lari jarak jauh, lari sprint. Kalau teman-teman pada umumnya lari berapa kilo, kalau Kak David berapa kilo? Sering nambah nggak latihannya? Nggak, sebenarnya kalau di program latihan kita sama-sama aja sih. Oke. Sama-sama aja. Cuman saya mungkin ada tambahan bangun pagi sudah melakukan hal itu tersebut. Setelah saya selesai latihan, saya melakukan tambahan-tambahan gitu. Itu aja maksudnya. Di luar jam latihan saya melakukan tambahan yang lebih dari pemain-pemain lain. Wah, itu cuman saya juga maksudnya ya saya juga nggak tahu juga ya maksudnya bagaimana bisa punya semangat seperti itu ya. Cuman mungkin orang tua aja terus maksudnya kasih motivasi terus bahwa berjuang terus, berdoa pasti bisa gitu lah. Jadi padahal kan mungkin usia-usia segitu kan kita mungkin untuk latihan yang normal aja udah berat gitu loh. Ini ada tambahan lagi gitu loh. Wow. Jadi orang tua sebagai seorang coach juga ya buat Kak David ya. Dan saya memang ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik ini ya jangan kita jadikan alasan ya, mungkin juga alasan untuk kita menyerah, mengeluh dan tidak bisa maju gitu loh. Kalau kita berpikiran seperti itu terus ya hasilnya nggak akan bisa maksimal. Tapi bagaimana ini justru memacu kita untuk bisa berprestasi, itu aja. Wow, ya luar biasa. Jadi kami harus banyak belajar dari Kak David, semangat ya untuk sama-sama lah. Ya. Mungkin kita bidangnya bisa lain-lain, tapi harus punya semangat yang sama seperti Kak David. Betul, belajar nambah, ya kerajinan juga lebih daripada orang pada umumnya. Ya. Nah, ini Kak David, tadi kan tentang fisik ya, latihan nambah dan sebagainya. Nah, ini kalau tentang mental, ya. Nah, sebagai seorang atlet, ya, atlet biasa, apalagi seorang juara, itu kan udah biasa ya, menang atau kalah ya. Menang atau kalah kan sesuatu yang biasa ya. Nah, pernah ngalami nggak waktu apa ya kalah, terus kayaknya frustasi banget. Nah, David bisa cerita nggak? Kekalahan yang bikin frustasi. Terus sering gimana bangkitnya? Saya kan yang mungkin saya cerita itu saya melakukan tambahan-tambahan itu kan nggak langsung saya jadi ini ya, maksudnya nggak langsung saya jadi juara gitu loh.
Ya. Padahal saya udah melakukan tambahannya tuh udah bertahun-tahun lah gitu loh. Tapi udah latihan luar biasa, udah latihan tambahan segala macam, tapi pada saat pertandingan kalah gitu loh. Tapi tetap mau semangat lagi, lakuin itu lagi, nggak bosan, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Tapi eh, kadang-kadang udah pingin nyerah juga lah, udah pingin nyerah. Tapi justru dari kekalahan-kekalahan itu, justru kita bisa belajar sih sebenarnya ya. Ya. Oh ternyata nih kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita memang menyerah ya sudah, tapi kalau kita memang bisa belajar dari setiap, kita ambil dari setiap, kita kalah di mana sih, kita kurang Ya. apa sih yang harus kita perbaiki, permainan kita, mungkin taktik kita, strategi kita gitu loh. Nah kalau itu Ya. memang dalam setiap pertandingan itu kita mau benar-benar evaluasi diri ya. Nah itu nanti kita pada saatnya tuh akan ketemu gitu loh, maksudnya ketemu ini, oh caranya ternyata seperti ini, caranya seperti ini gitu loh. Gitu. Jadi memang uh, intinya itu ya jangan cepat menyerah ya. Maksudnya banyak juga saya lihat atlet-atlet yang bagus, tapi pada suatu titik itu mereka sudah tidak melakukan yang terbaik lagi. Mungkin dari Ya. kecil sampai berapa tahun mereka melakukan segala sesuatu yang terbaik, tapi pada saat mereka mengalami hal yang sama terus-menerus itu, mereka tidak mampu untuk terus bertahan secara konsisten itu loh. Ya. Ya. Jadi saya ya bersyukurnya puji Tuhan itu udah berbagai macam mengalami kekalahan itu, maksudnya akhirnya pada suatu titik bisa gitu, akhirnya bisa menjadi seorang juara. Dan memang mental juara itu kan nggak tiba-tiba datang ya, tapi Ya. bagaimana kita sebuah proses memang yang harus kita raih gitu loh, mental juara. Bagaimana kita gigih, kita tekun, kita konsisten, dan juga yang pastinya itu yang saya kasih tahu tadi, bisa belajar dari setiap bukan kegagalan sih, maksudnya kekalahan-kekalahan kita ini justru kan banyak kan yang ngomong kekalahan itu kemenangan yang tertunda. Itu menurut Ya. saya benar. Kalau kita bisa belajar dari kekalahan itu justru bukan gagal, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Karena memang untuk mencapai dalam bidang apapun lah, mau jadi seorang ahli itu nggak ada yang mudah kan. Ya. Ya. Pasti harus benar-benar belajarnya, tekunnya luar biasa gitu. Iya, iya. Itu aja akhirnya pada saat udah sampai suatu titik menjadi seorang juara, oh baru kita tahu oh kayak gini tuh caranya gitu loh. Tapi itu pun kita nggak bisa santai-santai karena kita harus setelah juara kan kita harus tetap mempertahankannya, bahkan meningkatkan ya, justru harus tetap berjuang terus dalam kehidupan sehari-harinya itu. Jangan sudah juara kita menjadi mungkin ya tinggi hati lah, sombong lah, segala macam. Akhirnya kan nggak bisa berprestasi dalam jangka waktu yang panjang gitu lah. Ini kan saya kan ingin berprestasi dalam, maksudnya ini tenis meja udah hidup saya, udah istilahnya profesi, hobi yang sudah menjadi profesi. Bagaimana saya bisa berprestasi dalam jangka waktu yang panjang itu kan ya harus benar-benar dijaga terus kan kondisinya, mungkin makannya, mungkin melakukan pemanasan dan pelemasan juga lebih disiplin ya, karena kan Ya. Ya. kita namanya tambah umur, mungkin gampang cedera, kayak gitu, segala macam kita lakukan untuk bisa bertahan. Iya. Wow, luar biasa. Saya pernah, Kak David, dulu waktu aktif-aktifnya ya, waktu remaja ikut pertandingan badminton, pernah saya ikut pertandingan kalah. Itu tahu nggak? Ah, Saya langsung memutuskan, kayaknya saya nggak mau main badminton lagi. Nah, itu ya banyak ya, atlet kayak gitu ya. Nah, jadi saya banyak sih lihat banyak, ya, sebagai seorang atlet itu kalah belajar, ya. Gimana ya supaya kita bisa memperbaiki ya diri ya kita, ya mungkin fisik kita mungkin kurang atau teknik kita kurang, ya kita harus ya perbaiki. Mungkin juga kita belum ya bisa mempelajari lawan kita, ya kekuatan ya kelemahannya apa. Ya. Nah, tapi tadi saya
menarik juga. Waktu kita menang, waktu kita juara aja kita bisa belajar banyak ya. Karena banyak orang justru berhenti ketika juara. Akhirnya mulai Iya, ya semangatnya, daya juangnya udah nggak seperti waktu dia menjadi proses menjadi seorang juara. ya, Ya, karena mungkin sudah puas ya, mungkin sudah puas gitu lah dengan apa yang diraih. iya, iya. Nah, saya mau Ya, nanya ya Kak David nih. Kak David, tadi kan bicara kekalahan. Nah, sekarang kemenangan ya, yang paling Kak David ingat, yaitu pertandingan di mana sama siapa. Terus prosesnya gimana tuh? ya ada beberapa sih, maksudnya beberapa. Yang pertama pada saat tahun 2000 itu yang saya bilang saya juara Indonesia dan hampir semua pemain terbaik Indonesia yang umum ya, yang normal ya, itu bisa saya kalahkan, saya juara Indonesia. Dan pada saat itu saya bisa masuk timnas waktu itu. Bisa masuk timnas. Itu salah satu pertandingan yang saya ingat karena yang tadi saya bilang, saya mungkin dalam tenis meja, dalam olahraga tenis meja mungkin satu-satunya orang yang difabel bisa juara untuk kategori yang normal lah, kategori umum. Padahal sebelum-sebelumnya itu saya selalu mungkin diremehkan ya, diremehkan mungkin, terus belum, walaupun saya sudah sangat giat tapi belum bisa masuk timnas, tapi dengan bisa menjadi juara Indonesia itu akhirnya ya bisa membuktikan saya bisa lah bersaing gitu lah. Itu salah satu pertandingan yang saya ingat. Setelah itu, setelah masuk timnas itu kan 2000 sampai 2009 saya pensiun di timnas. Tahun 2010 ini saya mulai masuk ke olahraga paralimpik. Olahraga paralimpik karena pertama saya udah 2000 level prestasi saya 2000 sampai 2009 itu levelnya level prestasi Asia Tenggara. Level prestasi Asia Tenggara memang di Asia saya udah mencoba bagaimana cara juga Asia dunia itu tidak bisa tembus ya. Karena memang persaingan sangat ketat. Nah, akhirnya 2009 pensiun karena sudah banyak yang muda-muda juga yang bagus. Nah, 2010 memang sudah tahun-tahun 2007-2008 itu sudah ada teman-teman yang ini ya, yang mengajak ya, Fit, kamu harus ikut olahraga yang paralimpik disabilitas karena kamu bisa punya prestasi dunia gitu, punya prestasi dunia. Ya akhirnya saya ya 2010 itu saya mulai mengikuti olahraga paralimpik karena kantor Paralimpik Indonesia itu berada di Solo. Saya datang ke Solo untuk mendaftar ya. Mendaftar, akhirnya saya diterima menjadi atlet Paralimpik Indonesia. Dan tadi kan nanya pertandingan ya. Pertandingan yang sangat saya ingat juga ada tahun 2012 itu. 2012 saya bisa lolos ke Paralimpik di London. Dan itu medali pertama Indonesia di Paralimpik. Wah. Jadi kalau bisa dibilang istilahnya saya ya mungkin Tuhan yang ngatur, istilahnya saya membuka jalan lah buat atlet-atlet Paralimpik Indonesia yang lain yang muda-muda nih. Wah, bahwa bisa ya atlet-atlet Paralimpik untuk mendunia gitu loh. Untuk mendunia, walaupun memang saya sebenarnya targetnya ingin lebih, tapi bersyukur bisa dapat medali perunggu pada saat itu. Jadi sepanjang Indonesia ikut Paralimpik, mungkin dulu-dulunya pernah ya tahun mungkin 60-an, 70-an saya juga nggak tahu. Tapi udah sekian puluh tahun itu tidak pernah ada atlet disabilitas Indonesia yang dapat medali. Nah, akhirnya tahun 2012 saya dapat. Dan mulai dari situ pemerintah mulai memperhatikan atlet-atlet Paralimpik Indonesia gitu. Sehingga sampai sekarang ini sudah perhatiannya sangat luar biasa. Jadi dua itu yang paling saya ingat, 2000 dan 2012. Karena 2012 itu istilahnya setelah saya mendapatkan medali itu awal kebangkitannya atlet-atlet Paralimpik Indonesia lah. Wow, luar biasa.
Ya, jadi kemenangannya Bro David bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi Ya, menginspirasi banyak atlet-atlet lain ya. Jadi mereka ya, jadi punya satu keyakinan, wah kalau Bro David aja bisa mendunia, menginspirasi dunia, kami juga pasti ya, bisa. Wah itu kayaknya yang lebih ya. mantap. Jadi memang gini sih, pada saat saya masuk ke eh, olahraga Paralimpik, saya kan melihat banyak teman-teman saya yang pakai kursi roda, istilahnya nggak ada kaki, nggak ada tangan, bahkan jauh lebih lebih parah dari saya lah disabilitasnya gitu. Mereka tapi bisa tetap semangat, tetap berjuang. Nah di situ, wah ternyata saya pensiun di timnas umum ini, saya merasa jalan saya nih di sini nih, saya harus bisa memberikan motivasi dan semangat kepada mereka gitu. Jadi dengan prestasi saya ini mereka pasti bisa lebih lebih semangat lah untuk bisa berprestasi untuk Indonesia. Dan justru di olahraga Paralimpik ini saya mulai dikenal prestasinya. Wow, luar biasa Kak David. Nah mungkin Kak David bisa cerita, mungkin ada tips nggak gimana sih supaya kita ya sekalipun bukan sebagai seorang atlet, mungkin tips gimana supaya kita bisa punya mental seorang juara. Mungkin ada beberapa tips dari Kak David. Tips ya pastinya, kalau yang tadi saya bilang ya, pasti kita harus gigih ya. Gigih itu Ya, ya tekun, kerja keras, semangat. ya. Dan ini bukan semangat yang istilahnya eh, kadang semangat, kadang enggak. Harus punya yang konsistennya itu loh, Ya, konsistennya itu. Jadi eh, dan juga terus misalnya kita harus punya mimpi juga, punya impian ya, punya impian. Saya punya impian untuk menjadi pemain nasional Indonesia pada saat itu. Nah, itu bagaimana saya bisa, gimana caranya saya bisa mengejar impian saya itu gitu loh. Setelah itu saya punya impian untuk menjadi pemain Paralimpik Indonesia yang berprestasi, yaitu saya kejar juga ya. Jadi impian-impian itu yang membuat mental kita untuk mau selalu melakukan yang terbaik gitu loh. Ya. Terus Berarti berarti salah satu tipsnya adalah kalau kita ingin punya mental juara, kita harus punya tujuan. Itu yang pertama ya Kak David ya. ya, Ya ya Kak David pengen tujuan, menjadi juara dunia, pengen ikut ya, Paralimpik, pengen jadi juara ya, nasional, atau mungkin ya ya. bidang-bidang kita yang lainnya ya. Ya, jadi pada saat mungkin capek, umpama udah males lah, udah capek, tapi Tuhan tolong, maksudnya kuatkan gitu. Berdua saya ingin menjadi seorang ya atlet yang berprestasi gitu. Akhirnya ya ingat tujuan-tujuan yang tadi yang Bro ngomong tadi. Jadi semangat lagi gitu lah. Kan pasti nggak mungkin kita kayak bisa semangat 100% terus ya. Pasti ada kadang-kadang itu eh, ya kadang-kadang juga maksudnya bukan punya capek atau jenuh atau apa, tapi kembali lagi kita berpikir tujuan kita apa gitu, itu yang membuat mental kita terus semangat. Dan Ya. juga saya melihat itu eh, seorang mental juara itu harus punya sikap yang positif ya, sikap yang positif, karena saya percaya, saya yakin attitude, sikap itu mempengaruhi prestasi untuk jangka panjang gitu. Iya. Ya, karena banyak juga seorang juara tapi dia mungkin sombong, dia nggak bisa jaga ini, akhirnya cuman sebentar lah dia berprestasinya. Tapi kalau kita punya sikap yang positif, kita punya attitude bahwa kita menyadari bahwa ini semua karena berkat Tuhan, ya kita harus benar-benar bisa mempertahankan itu gitu. Ya. Jadi bakat aja nggak cukup ya. Kita menjadi Ya, seorang juara dalam kehidupan harus punya sikap yang positif. ya, Ya. karena ya saya kan selalu diajarkan orang tua saya, maksudnya ya kita mungkin kita bisa juara, kita sukses, kita punya banyak uang, tapi kalau kita hidupnya sembarangan, kita nggak nggak menjadi berkat lah istilahnya bagi orang Ya. lain, tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi inspirasi, ya percuma juga kan. Maksudnya eh,
kita harus bisa lah, maksudnya selain kita, siapa sih yang nggak mau sukses, punya uang, punya, tapi kita juga harus, yang paling intinya kan kita harus terus bagaimana kesuksesan itu bisa menjadi berkat bagi sesama, terus juga menyadari bahwa itu bukan karena kemampuan kita sendiri juga, tapi semua karena berkat Tuhan untuk kita gitu. Iya, betul. Karena kadang kita udah latihan, pokoknya kita udah lakukan semuanya ya. Ya. Tapi ujung-ujungnya kalau tanpa disertai oleh Yang Maha Kuasa ya kita nggak jadi seperti yang kita mau ya. Betul. Makanya kita harus selalu jaga ya kita ya. Ya supaya kita disertai, kita didukung ya. Jadi impian kita bisa menjadi kenyataan. Nah, ini ada Terus satu kita pertanyaan juga, terakhir. Ya, gimana, Bro? Ya, pertanyaan terakhir nih buat Kak David nih. Pernah ngalami titik terendah nggak? Terus apa impian yang masih ingin dicapai ke depan? Titik terendah ya. Titik terendah itu yang mungkin kalau pas saya masuk olahraga Paralimpik itu, mungkin saya nggak sampai mengalami titik terendah sih. Kalau sampai waktu saya, karena saya sudah ditempa sedemikian kerasnya pada saat di olahraga yang saya bersaing dengan orang-orang normal lah. Jadi pada saat saya masuk ke Paralimpik tuh kayak saya tuh tinggal menuai lah, istilahnya menuai, menikmati hasilnya, karena secara fisik, mental, juga teknik tuh udah sangat siap gitu loh. Cuman memang titik terendah saya itu ya waktu saya di olahraga yang umum itu, saya banyak jatuh bangun di situ. Pada saat mungkin saya sudah juara 3 atau masuk ke 8 besar, tapi saya masih nggak dipanggil untuk seleksi nasional karena tangan saya seperti inilah, pengurus tidak memanggil saya, sehingga saya harus sabarlah untuk mendapatkan impian saya gitu. Dan juga pada saat saya sudah masuk tim nasional pun, waktu saya main di luar negeri, saya belum bisa, awal-awal saya masuk tim nasional itu saya belum bisa memberikan yang terbaik lah prestasi untuk Indonesia, karena memang saya masih ada kayak pada saat bertanding di luar ya, saya masih ada kayak sifat minder dengan keadaan tangan saya, sedangkan lawan saya kan orang-orang luar tuh normal semua kan. Nah itu membuat saya belum bisa kayak masih ada mindernya, jadi mainnya tuh belum bisa 100% lepas gitu loh. Nah itu di situ mungkin titik-titik terendah saya, sehingga saya pernah dibilang juga cuman jago main di Indonesia, pada saat main di luar itu kok nggak bisa maksimal gitu. Tapi itu kan memang proses yang harus saya akhirnya pelan, sedikit demi sedikit saya bisa belajar untuk pokoknya fokus dengan permainan, jangan fokus dengan orang ngelihat keadaan fisik saya gitu loh. Iya. Wow. Terus kalau impian yang masih ingin dicapai ke depan, mungkin dari Kak David apa? Impian memang walaupun tidak mudah ya, saya masih ingin bisa bersaing di Paralimpik lagi. Kalau di 2024 kan di Paris 2024, walaupun saya tidak muda lagi dan juga itu mungkin sangat sulit, tapi saya ingin bisa bersaing dan masih bisa mendapatkan medali, bahkan ya pasti berharapnya nomor 1 ya, bisa mendapatkan medali emas, karena event dunia yang belum saya raih ya nomor 1 ya Paralimpik aja. Tapi memang kalaupun itu nggak tercapai ya nggak apa-apa ya, maksudnya itu cuman impian saya dan saya tetap bersyukur. Impian yang lain mungkin saya ingin bisa kayak mendirikan sebuah klub ya, klub tenis meja, tapi selain untuk yang umum juga untuk anak-anak yang difabel gitu, untuk bisa memotivasi anak-anak tersebut, tapi lebih ke tenis mejanya sih gitu. Iya. Wah, nanti saya baru aja kepikiran, mungkin kita bisa kolaborasi Bro David sama Anak Bisa. Kita pikirin gimana bisa membantu anak petenis meja
difabel ya. Ya, Wah. ya siapa tahu ada maksudnya anak-anak difabel yang punya potensi juga kan yang bisa kita bina gitu. Untuk kedepannya lah, ingin bisa punya akademi lah seperti akademi tenis meja David Jacob. Wow, luar biasa. Ya pasti doanya Bro David, impian-impiannya ya selama eh, dijalankan dengan sikap hati yang benar ya pasti Tuhan Ya, ya, amin, amin. masalah waktu nanti dijawab Tuhan nanti impian-impiannya. Ya, ya. Ya, intinya kita punya maksudnya ya ketulusan untuk selalu melakukan yang terbaik, terus bagaimana talenta yang Tuhan berikan ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Wow. Mungkin ada pesan di akhir sesi ini buat para pendengar, buat mereka dari Kak David. Ya, maksudnya gimana ya, saya mau ngomong, mungkin untuk anak-anak yang disabilitas saja ya khususnya ya, mungkin pada teman-teman, khususnya anak-anak muda disabilitas, mungkin saya pada saat muda punya keterbatasan fisik ini justru kan merasa ini adalah kekurangannya. Saya minder dengan keterbatasan saya, tapi ya saya sering bilang di mana-mana justru pada saat saya sekarang ini saya merasa ini bukan keterbatasan fisik, jadi justru ini kekuatan saya gitu loh. Memang Tuhan mau saya dilahirkan seperti ini, Tuhan mau saya bisa menjadi motivasi bagi orang lain, Tuhan mau saya bisa menjadi inspirasi khususnya bagi anak-anak disabilitas gitu ya. Jadi ini bukan kekurangan, ternyata ini justru kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Terima kasih buat sharingnya dari Kak David. Ini sangat Ya, sama-sama bermanfaat. Kak Philip. Hanya menginspirasi para pendengar. Ya, saya sendiri Amin. sangat termotivasi, terinspirasi. Ya. Ya. Jadi main bulu tangkis lagi nih. Maju terus. Ya. Nanti saya cari satu tenis meja. Ya, 1 poin sama Bro David. Iya Kak. Siap Kak. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti kita bisa lakukan bincang-bincang anak berikutnya sama David. Ya. Wow, saya harap juga ini anak bisa, semua pasti bisa, jadi juga bisa memberikan inspirasi juga bagi anak-anak ya pastinya. Ya, terima kasih. Ya. Demikianlah hari ini kita telah mendengarkan bincang-bincang yang sangat seru dan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak David Jacob. Tentu harapan kami perbincangan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bincang Anak, jangan lupa subscribe YouTube Anak Bisa, kasih like, komen, dan share kepada teman-teman. Bersama Anak Bisa, pasti bisa. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Kak.